Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suroto Belajar IPS Asik. Di video pembelajaran kali ini saya akan mencoba berbagi yaitu tentang uji kompetensi untuk IPS kelas 9 revisi 2018 pada bab 2 halaman 149 hingga 150 untuk soal pilihan ganda. Baik Anda sekalian dan Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada, khususnya untuk mata pelajaran IPS, kita langsung saja mulai pembahasannya. Untuk soal nomor 1, berikut yang termasuk hubungan antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan adalah. Nah, di sini jawabannya adalah A, yaitu perubahan kebudayaan diikuti oleh perubahan sosial. Nah, kenapa begitu? Karena setelah adanya perubahan kebudayaan atau berubah budaya masyarakat, maka otomatis berubah pula kondisi masyarakatnya atau berubah pula sosialnya. Untuk soal nomor 2, penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari dalam masyarakat berkaitan dengan demografi adalah. Nah, di sini kata kuncinya adalah demografi. Demografi itu adalah berkaitan dengan kependudukan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat penyebab perubahan sosial itu yang berasal dari masyarakat yang berkaitan dengan kependudukan. Nah, kita cari saja option yang berkaitan dengan pendudukan. A, lingkungan alam, tidak. B, peperangan, tidak. C, pengaruh masyarakat lain, tidak. D, bertambah dan berkurangnya penduduk. Jadi jawabannya D, bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah, jadi bertambah dan berkurangnya penduduk itu dapat mempengaruhi perubahan sosial atau dapat mendorong perubahan sosial. Bagaimana contohnya? Nah, contohnya kalau bertambah jumlah penduduk, otomatis dia akan bertambah mungkin mengkonsumsi pangan, bertambah untuk perluasan pemukimannya, dan seterusnya. Berikut kita lanjutkan lagi nomor 3. Perubahan sosial budaya yang membawa pengaruh kecil terhadap kehidupan masyarakat adalah. Nah, tentu untuk menjawab ini kita melihat apa saja bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya itu. Yang pertama itu perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya, ada evolusi waktunya lambat, kemudian revolusi itu waktunya cepat. Kemudian dilihat dari segi perencanaannya, ada perubahan sosial budaya yang direncanakan, dan yang kedua ada perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Yang berikutnya adalah perubahan sosial budaya berdasarkan besar kecil pengaruhnya. Nah, di situ ada perubahan sosial budaya yang memberi pengaruh kecil, ada perubahan sosial budaya yang memberi pengaruh besar. Nah, di sini yang diminta adalah yang memberi pengaruh kecil. Nah, Anda sekalian, bila Anda sudah membaca materinya tentang perubahan sosial budaya, khususnya bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, maka dapat dilihat di materi di buku IPS ini. Nah, ini Anda sekalian, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Pengaruhnya kecil atau perubahan yang pengaruh kecil. Nah, di sini bisa dilihat Anda sekalian, ya, perubahan dalam bentuk gaya rambut, kemudian perubahan dalam bentuk model baju. Nah, di sini kalimatnya perubahan yang pengaruh kecil diikuti oleh sebagian kecil orang. Perubahan ini tidak membawa perubahan mendasar pada bidang kehidupan.
Nah, di sini bisa dicontohkan adalah ini dia gambar gaya berpakaian dan juga gaya rambut. Nah, untuk soal yang tadi ya, maka jawaban nomor 3 adalah perubahan gaya rambut. Nah, jadi itu hanya memberi pengaruh kecil atas sebagian orang saja. Jadi kalau gaya rambut seperti ini belum tentu semuanya orang akan mengikutinya. Berikut nomor 4, sikap masyarakat yang tidak mau menerima hal-hal baru dari luar seperti yang dilakukan oleh orang-orang tua yang konservatif karena trauma terhadap penjajahan adalah penghambat perubahan sosial budaya yang berupa. Nah, di sini A, sikap tradisional masyarakat, B, pendidikan yang terhambat, C, kepentingan yang tertanam dengan kuat, D, prasangka terhadap hal-hal baru. Nah, di sini kata kuncinya adalah tidak mau menerima hal-hal baru. Nah, berarti di sini jawabannya adalah D, prasangka terhadap hal-hal baru. Ya. Lanjut nomor 5. Agar bangsa Indonesia tidak ketinggalan di era globalisasi, hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah. Nah, jadi ini kata kuncinya agar bangsa Indonesia tidak ketinggalan di era globalisasi. Era sekarang ini serba teknologi, serba digital, ya. Maka yang dilakukannya, yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia supaya tidak ketinggalan. Nah, kita lihat di sini. A, menutup diri dari bangsa lain. Nah, ini justru salah, karena apabila mengejar ketinggalan kita harus terbuka. B, penguasaan berbagai iptek. Nah, ini betul. Kita lihat yang C, menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, bila keadaannya apa adanya, ya harus menyesuaikan keadaan apa adanya. Tentu kita tidak bisa mengejar ketinggalan. Kemudian D, membuka seluas-luasnya terhadap dunia luar. Nah, ini juga memberi dampak buruk apabila tidak menggunakan filter atau penyaring agar bisa dilihat sesuai tidak dengan budaya kita. Jadi jawabannya adalah B, penguasaan berbagai iptek. Iptek artinya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nomor 6, perdagangan bebas adalah salah satu globalisasi dalam bidang titik-titik. A, iptek, B, komunikasi, C, transportasi, D, ekonomi. Nah, anak-anak sekalian, ini bisa dilihat di materi globalisasi. Nah, maka kita lihat ya, anak-anak sekalian. Nah, ini nih anak-anak sekalian. Ini jawabannya sudah ada di sini ya, di paragraf 1 di uraian tentang globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Nah, ini dia. Jadi jelas untuk jawaban yang nomor 6, perdagangan bebas adalah salah satu globalisasi dalam bidang ekonomi. Baik anak-anak sekalian dan Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada, saya ingatkan kembali bagi yang sudah menemukan channel ini, maka subscribe dan aktifkan loncengnya agar dapat selalu bisa menonton video-video berikutnya. Kemudian apabila ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain. Nomor 7, ya, dampak positif dari adanya globalisasi adalah A, terbukanya informasi, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian B, perilaku individualis, C, pencemaran lingkungan, D, memudahnya budaya lokal bangsa. Nah, apabila kita lihat yang D ini justru dampak negatif, yang C juga dampak negatif, B pun juga dampak positif, negatif. Tapi untuk pastinya kita lihat di uraian buku apa saja dampak positif dari globalisasi itu. Nah, ini dia. Ada dampak positif. Di sini nomor 1, berkembangnya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatnya efektivitas dan efisien. Nomor 2. Nomor 3, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. Komunikasi semakin cepat dan mudah.
Berarti ini juga berkaitan dengan informasi, berkembangnya dunia pariwisata, perkembangan alat komunikasi, dan keterbukaan informasi. Nah, di sini ya. Baik, anak-anak sekalian, jadi untuk yang nomor 7 tadi sudah jelas dampak positifnya itu berkaitan dengan terbukanya informasi, kemudian adanya efisiensi dan efektivitas. Jadi jawabannya adalah A untuk nomor 7. Berikut nomor 8, lunturnya nilai dan semangat kekeluargaan serta musyawarah mufakat di lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu indikasi dampak negatif globalisasi dalam bidang. Kalau di sini berkaitan dengan lembaga perwakilan rakyat. Jadi anak-anak sekalian ini sudah dapat kata kuncinya. Kalau seperti ini berarti dia soal ini mengarah kepada bidang politik. Tapi anak-anak sekalian, mari kita lihat di uraian materinya berkaitan dengan dampak negatif ya. Ini dampak negatif. Ada westernisasi, proses pembaratan, ya. Kemudian ada demoralisasi, ada kesenjangan sosial ekonomi, kemudian kriminalitas, ada pencemaran lingkungan, nah baik anak-anak sekalian, jadi untuk soal nomor 8 ini sudah dapat kata kuncinya, yaitu lembaga perwakilan rakyat ini dampak negatif dari globalisasi dalam bidang politik. Karena di sini lunturnya nilai semangat kekeluargaan serta musyawarah mufakat. Jadi bisa dikatakan dengan yang poin nomor 1 tadi, yaitu westernisasi. Jadi di dalam musyawarah mufakat bangsa kita sudah ada cenderung apabila buntu pada pemecahan masalah cenderung mengambil jalan voting atau pemungutan suara. Nah, ini adalah bagian dari pengaruh westernisasi, karena pola seperti ini adalah pola yang diterapkan oleh negara-negara barat yang menganut demokrasi liberal. Baik, nomor 9. Dalam masyarakat sekarang ini sering ditemukan manusia yang cenderung berperilaku meniru gaya hidup bangsa barat dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain. Sikap semacam ini adalah contoh dari. Nah, di sini kata kuncinya meniru perilaku gaya hidup bangsa barat. Nah, itu bangsa barat. Nah, di sini kita bahas kata-kata sulit ini. Ya, A. Sekularisme, itu paham memisahkan antara kehidupan negara dengan agama. B. Hedonisme, sikap yang mencintai kehidupan duniawi. Kemudian C. Konsumtivisme, ya, pola hidup yang bersifat konsumtif ya, cenderung konsumtif, suka berfoya-foya, bersenang-senang. Dan D. Westernisasi, dari asal kata west atau western itu barat, itu berarti proses pembaratan. Jadi dapat kata kuncinya yang D. Westernisasi berarti perilaku meniru gaya hidup bangsa barat. Baik anak-anak sekalian, terakhir nomor 10. Sebagai seorang pelajar, sebaiknya menyikapi perubahan sosial dan globalisasi dengan cara A. A priori terhadap segala bentuk perubahan, B. Menerima setiap perubahan tanpa kecuali, C. Masa bodoh pada setiap perubahan, dan D. Kritis dan terbuka dengan menyaring segala bentuk perubahan. Jadi jawabannya D. Kita sebagai seorang pelajar harus kritis apa perubahan terjadi dan tentu harus terbuka, tetapi tetap menyaring disesuaikan dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat kita. Baik anak-anak sekalian dan Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada, demikian saja pembahasan soal uji kompetensi IPS bab 2 semester 1 di halaman 149 hingga 150. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.